Saudara-saudari yang terkasih, inilah kebangkitan Katolik kembali abad ke-19 sampai awal 20. Ya. Setelah Belanda mencabut larangan terhadap Katolik 1859, misionaris Katolik dari Serikat Yesus, kemudian Ordo Kapusin, OFM dan Serikat Misi Hati Kudus Yesus, MSC. Di Kota Pontianak ada SJ ya, karena memang SJ sudah melepaskan daerah ini untuk ordo-ordo lainnya atau serikat lainnya. Nah, kembali datang. Katolik berkembang di Flores, Timor, Kalimantan, dan Jawa. Ya, ada 4 pulau. Flores, Timor, Kalimantan, dan Jawa. Kalau di Flores ya itu sudah memang luar biasa. Lalu Timor. Timor itu bagian misalnya di daerah Kepa, Tambua, itu mayoritas Katolik. Kalau di Kupang itu campuran ya. Saya sudah ke sana juga ya. Kemudian ketemu dengan almarhum ya, Monsinyur Emeritus ya. Siapa? Turang. Nah, yang meninggal kemarin. Udah. Ya puji Tuhan. Saya ke sana ketemu. Kebetulan ada foto tahun 2022. Jadi saya udah ke sana untuk melihat itu sejarah gereja di sana. Ya memang di Kupang tidak terlalu banyak. Bukan tak terlalu banyak umat Katoliknya, banyak gereja, tetapi gereja Katoliknya ya karena memang seperti di Pontianak juga kan. Lalu di Kalimantan ya berkembang di daerah Kalimantan Barat memang. Kalau Kalimantan Timur, Selatan, Tengah itu ya sekarang lah berkembang pesat. Kalimantan Tengah berkembang pesat dengan Kalimantan Timur, Tengah dengan Timur. Ya. Karena di Timur tuh ada satu desa atau kampung tuh yang akhirnya minta dibaptis Katolik semua. Nah itu ada sejarahnya tuh. Tahunya dari mana? Dari YouTube lah. Ada yang memvideokan ya. Begitu juga nanti kalian. Kalau kalian yang pertama memvideokan sejarah gereja, kalian ya nanti akan dikembangkan lagi oleh yang lain gitu. Jelas ya? Jadi kalau tidak ada sejarah gerejanya, sulit. Apalagi sejarah gereja, nanti ada versi dari kalian itu dikonfrontir orang tuh. Makanya saya bilang setelah tugas ini nanti kalian ketika udah mau kan kalian bisa ada versi terbarunya lagi, versi lawasnya. Nah, kalian bisa lihat visualisasinya, bisa ada gambar, video yang lain ya, sambil kalian ngomong. Tapi kalau untuk sekarang kan cukup kalian yang namanya podcast saja, muka kalian ya gitu. Ya kalian akan berkembang nanti. Tapi kalian udah yang pertama membuat itu, atau yang kedua, atau yang ketiga, bahkan versi kalian lebih lengkap. Itu akan menjadi sumber ilmu begitu. Makanya jangan pernah tidak melakukan observasi dan juga mendapat data-data. Kan udah saya katakan waktu asistensi itu. Nah itu. Nah nanti setelah kalian selesai, bisa jadi kalian berkecimpung di bidang katekisnya audiovisual, media sosial. Udah banyak sekarang. Nah kalian nanti recycle tuh. Oh dulu tugas saya ini ya. Nah, bisa enggak perlu lagi ditonton di YouTube kalian, tinggal kalian privat. Enggak publik. Ya, sekarang kan publik. Nah, nanti kalian buat lagi yang bagus, yang ada tim kreatif. Ya silakan. Kalian publik lagi. Tapi materi kalian udah banyak tuh. Karena nyiapkan materi itu sulit. Misalnya kayak saya misalnya nyiapkan untuk kemarin harusnya bisa ada di YouTube RRI, cuman enggak ada karena kena sambar petir, dia punya BTS-nya tuh. Lalu rusaklah peralatannya, tapi saya undang alumni dari Stakan ini. Ya, yang katekis, ceritalah dia. Nah, itu modal dasar. Jadi kalau kalian itu buat di medsos itu katekis itu luar biasa. Karena versi-versi kalian itu akan memperkaya iman Katolik itu untuk dikenal orang. Nah itu. Jadi jangan lalu berkecil hati, ya nonton 1, 2, 3. Itu kalian adalah orang yang tidak punya daya juang. Satu pun yang nonton kalian tidak apa-apa untuk dokumen pribadi. Toh nanti yang akan menyaksikan anak cucu kalian kok. Ya kan? Ada kenangan yang divisualisasi dan didigitalisasi. Kalau dulu orang pakai album manual, tapi setelah itu kena
albumnya kurang bagus, lalu kena air, lalu hilang gambarnya kan. Tapi kalau kalian bisa ada yang bergerak atau apa, kalian simpan di YouTube, ya, jejak digital kalian nampak. Oh dia nih, kan begitu. Oh dia waktu umur 25 seperti ini ya, kan begitu. Nah itu ada kenangan-kenangan. Jadi kalian udah hidup di zaman digitalisasi, janganlah. Ada beberapa dosen yang meminta untuk membuat tugasnya itu, lakukan dengan maksimal. Itu akan menjadi nanti nilai tambah bagi kalian. Kalian akan dikenal. Bahkan bisa jadi pembicara. Ya. Kalian tahu, Ketua Umum Persatuan Waria Indonesia tuh, namanya Justinus. Ya. Itu Katolik tuh. Ya. Bagaimana gereja mendampingi dia? Ya. Dan bahkan dia sudah S3. Lalu dia itu ya dulu maunya kuliah. Lalu gagal. Lalu dia karena kehidupannya dalam perasaannya dia mau seperti perempuan, ya akhirnya dia menjadi waria. Tetapi gereja tetap mendampinginya. Nah, itulah kekuatan gereja Katolik berpihak kepada kaum marginal kan. Kalau kita tidak mendampingi kaum-kaum seperti itu, nanti dia akan tersesat. Makanya gereja Paus Fransiskus mengharapkan kita sebagai katekis untuk mendampingi orang-orang yang marginal, kaum LGBT, para WTS, ya. Lihat apa yang dilakukan Yesus. Ya. Ketika ada perempuan yang mau dirajam, Yesus, dia kedapatan berzina, bagaimana menurutmu? Ya kan? Menurut hukum kita dia harus rajam sampai mati. Yesus diam loh, ya kan? Bungkuk lalu tulis. Yesus bagaimana? Yesus berdiri, barang siapa yang tidak berdosa silakan lemparkan batu yang pertama kali kepadanya. Apa yang terjadi? Dari mulai yang tertua sampai termuda, akhirnya ya membubarkan diri. Lalu Yesus kembali lagi melihat, lah mana yang tadi orang-orangnya? Dah pergi Yesus. Nah, aku pun tidak menghukum engkau. Jangan berbuat dosa lagi. Kan mudah. Terima sakramen tobat itu semudah Yesus katakan itu. Tapi sulit. Malu Karena kita kenal pastornya di sini. Kok berbuat dosa tidak malu, tapi kok ngaku dosa di hadapan Tuhan malu? Tidak bisa dong. Tahu tidak? Itulah yang kita harus lawan. Karena iblis, setan itu paling suka kalau kita tidak doa Bapa kami, doa Salam Maria, doa kemuliaan, ya, berbagai macam doa Katolik itu. Di kita di doa jiwa Kristus, Tuhan jadikan aku pembawa damai, banyak tidak hafal. Setelah doa terima sakramen Ekaristi, ya kan? Padahal doa di Mada Bakti 155, 156. Ya. Mengapa itu terjadi? Karena iblis dan setan itu menjauhkan kita daripada Tuhan. Ya. Jadi kalau kalian tuh bergulat, ya, kan ada tuh lagunya tuh ya, lagu sekolah minggu ya. Doa tiap hari, baca kitab suci, doa tiap hari. Sebenarnya kalau orang Katolik itu dirubah. Doa tiap hari, baca kitab suci, terima Ekaristi, aktif komunitas. Ya harus aktif di lingkungan. Salah satu kalian bertumbuh itu aktif di lingkungan. Jadi katekis itu bertumbuh di lingkungan. Jangan terkenal di mana-mana, jadi pembicara tingkat dunia, tapi di lingkungan sendiri tidak tahu. Kalian tahu lingkungan itu diberi nama orang kudus, misalnya Santo Lukas, Santo Matius, Santo Yakobus, Santo Petrus, Santo Pokok, Santo Santa. Itu kan wilayah itu didoakan oleh para kudus di surga. Kalian diberikan nama orang kudus, itu para kudus kalian tuh mendoakan kalian supaya tetap setia kepada Allah. Saya diberikan nama Santo Yakobus ya oleh Bapak saya. Santo Yakobus di surga mendoakan saya supaya tetap setia. Rajin berdoa, baca kitab suci, terima Ekaristi, makanya harus misa harian. Berarti kalian tidak pernah tuh, misalnya Santa Bernadetta, doakanlah kami, kan gitu. Ada yang nama baptisnya itu tidak ada nama perempuan, ya.
Seperti Santo Tarsisius. Tidak ada Santa Tarsisia, itu tidak ada. Jadi kalau kalian diberikan nama ya Tarsisia, itu Santo Tarsisius, cuman karena diperempuankan. Francisca, Franciscus. Berarti kalian harus doa Santo Franciscus, doakanlah saya. Walaupun kalian nama baptisnya Francisca kan. Itu Franciscus pasti. Itu kan dirubah-rubah saja. Kayak kalau perempuan itu Yakoba. Nggak ada di Yakobus, Yakoba dia. Cuma enggak, kalau kalian di sini enggak. Kalau orang-orang Papua, orang Timur biasa, orang Afrika, ya kan? Yakoba Adriana atau Yakoba misalnya Miss Yakoba Rina. Iya. Loh, kalau di Italia Andrea Pirlo, Andrea Iannone, itu kan dari Andreas. Di sini nama baptis perempuan jadi Andrea. Andrea Silitonga, berarti baptisnya Andrea, marganya Silitonga. Kan begitu. Ya kan? Lah kayak Yakobus itu kan ada Yakobus, Jacob, ya kan, atau James, atau Jack. Itu kan tergantung bahasa itunya. Ya. Ada Matthew, ya kan, Matius. Jadi itu ya seperti misalnya Santo Akursius, itu enggak ada Akursia, itu maka Santo Akursius doakan. Jadi kalau yang enggak ada perempuannya itu jangan kalian paksa. Ada juga yang memilih nama baptisnya perempuan tapi dia laki-laki. Misalnya ada kayak Santa Gema itu kan ada yang laki-laki. Namanya Gema Andi misalnya. Berarti Santa Gema. Tidak ada masalah. Kalian mengambil baptisnya itu. Ya kan? Maria, Mario. Mana ada Santo Mario? Itu pasti Maria. Ya Mario. Ya Santa Maria itu. Santa Maria dari mana? Ya kan? Karena apakah Bunda Allah? Karena itu banyak itu Maria. Ada Maria Magdalena ya, kalau mau disebut Santa Maria Magdalena ya Maria Magdalena misalnya. Atau Santa Maria yang saudaranya Marta juga Santa Maria. Santa Marta misalnya. Misalnya nama baptisnya Marto, itu pasti dari Marta. Nah, Berto, Santa Berta ada gak? Beato, Beata gitu ya. Ya, di kita ya begitu. Kalau di timur itu biasa nama baptis di belakang. Kita itu banyak nama baptis di depan. Ya, jadi ada yang nama baptis di belakang. Dan ingat, ada nama krisma kita, pelindung kita. Misalnya saya, nama krisma saya Santo Franciscus Saperius. Jadi harusnya, ya kan? Setiap krisma itu kita ada nama orang kudus lagi. Bayangkan, baptis ada orang kudus. Bahkan nama lahir ada yang orang kudus misalnya. Namanya Andreas. Nama baptisnya misalnya Petrus. Petrus Andreas. Udahlah Andreas itu nama orang kudus. Berarti orang kudus itu langsung mendoakan dia. Ditambah nama baptisnya Petrus. Ditambah nama krismanya lagi misalnya Franciscus. Berarti 3 santo yang mendoakan kita. Belum lagi lingkungannya namanya misalnya lingkungannya namanya Rupinus. Ya kan Santo Rupinus. Itu 4 dah. Belum lagi parokinya misalnya paroki Santo Petrus. Udah 5. Pelindung kita setiap kita itu. Karena wilayah itu. Ya kan? Misalnya stasi Santo Petrus, ya berarti Santo Petrus tuh yang mendoakan itu. Ya, supaya umat Katolik tetap setia kepada Yesus Kristus. Ya kan? Nah, jadi itu. Belum lagi di rumah itu. Ya, bapaknya misalnya Yohanes, nama baptisnya. Mamanya misalnya kalau Santa Joanna ada ya. Kalau Joanna itu ada 600 tahun baru dia menjadi orang kudus. Dia orang Prancis. Atau Santa Brigita satu-satunya orang kudus dari Swedia misalnya. Ya kan? Jadi di rumah itu berapa orang kudus mendoakan kita agar kita berdoa tiap hari, baca kitab suci, terima ekaristi, lalu ikut komunitas di lingkungan. Cuman kita tidak mendengarkan suara orang kudus. Coba kalian minta ampun tuh, saya mengaku. Ya kan? Apa? Hah?
Ya, kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran, perkataan, perbuatan, dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Nah, lah, kita mengaku ya minta supaya didoakan oleh Santa Perawan Maria, para malaikat. Kalian lalu bagaimana? Inilah ya kekuatan iman Katolik, persekutuan para kudus tadi itu. Tidak sengaja gak kalian ucapkan itu, saya mengaku itu. Jadi Santa Perawan Maria itu mendoakan kita, para malaikat mendoakan kita, para orang kudus mendoakan kita. Ya kan? Makanya kalian harus doa juga setelah selesai doa itu. Misalnya nama baptisnya Santa Brigita doakanlah saya, kan begitu. Ya, dicek betul nggak nama baptis. Kalau nama baptisnya itu bukan nama orang kudus, ganti saja, minta pastor parokinya. Karena ada kawan saya ganti namanya karena tidak bukan. Awalnya dikira itu nama baptis. Misalnya nama baptisnya Bobby, tidak ada nama. Kalau Jerome, iya Santo Jerome. Ya, makanya mau dicek nama baptisnya tuh. Kami pernah diskusi ada nama baptis, ya, hampir digagalkan oleh guru katekumennya karena bukan nama orang kudus. Saya cari, rupanya memang orang kudus dia. Ada, lupa saya Santo apa tuh, ya. Makanya ya kalau ya misalnya siapa bilang kalian tidak boleh menggunakan nama Santo Abraham? Abraham itu boleh, ya kan? Kan ada nama artis misalnya. Ya kan? Ya Katolik deh. Memang misalnya Yeremia, kawan saya ada juga namanya Yeremia. Ya. Memang orang-orang Katolik agak jarang menggunakan nama nabi-nabi itu. Tapi boleh karena mereka adalah orang-orang kudus. Ya. Bahkan nama malaikat misalnya Mikael, Gabriel, Rafael itu kan malaikat yang dikuduskan Allah karena setia kepada Allah. Ya kan? Dan berbagai macam nama orang kudus kita pakai. Jadi, hidup kita itu selalu didoakan orang kudus. Nah, kita mau tidak menjawab itu. Itulah iman. Makanya, mengapa sih mereka datang ke Nusantara itu? Karena, ya, itu tadi. Membangun komunitas iman. Baptislah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Nah, selanjutnya ya Katolik didirikan Vikariat Apostolik Batavia yang menjadi cikal bakal Keuskupan Agung Jakarta. Jadi ada namanya Vikariat Apostolik, ada namanya Prefektur. Jadi mana duluan? Prefektur dulu atau Vikariat? Ya, Prefektur ya. Setelah Prefektur baru Vikariat kan? Setelah itu baru Keuskupan. Ya. Kemudian gereja di masa kemerdekaan dan pasca kemerdekaan abad ke-20 sekarang, setelah Indonesia merdeka 1945, gereja Katolik dan Protestan berkembang pesat. Jadi umat Katolik ya tadi data Kemendagri ya, itu 8,1 juta, 3%. Nah, Kristen yang lainnya sekitar 7% ya, saya kurang tahu. Ya, total ya umat Kristiani yang ada di Indonesia sekitar 10-13%. Nah, begitulah perbandingannya. Kemudian tahun 1967 kardinal pertama Indonesia adalah Julius Dharma Atmaja SJ. Lalu muncul organisasi seperti KWI, Konferensi Wali Gereja Indonesia KWI. Jadi KWI di daerah itulah keuskupan ya. Konferensi Wali Gereja Indonesia itu untuk di pusat, tapi KWI di daerah itulah keuskupan Agung Pontianak, Keuskupan Sanggau, Keuskupan Sintang, Keuskupan Ketapang. Nah, di Kalimantan sendiri ada 8 keuskupan, ya kan? Keuskupan Agung Samarinda, Keuskupan Palangkaraya, Keuskupan Tanjung Selor, Keuskupan Banjarmasin. Luar biasa. Di Kalimantan ada 8 keuskupan. Di Kalbar 4 keuskupan. Apalagi kalau di Nusa Tenggara Timur berapa keuskupan. Tapi di Sumatera ada berapa provinsi yang harus gabung satu keuskupan. Misalnya Jambi, Bengkulu,
itu arus Keuskupan Palembang kalau tidak salah. Ya. Kemudian ya karena tergantung jumlah umat Katolik di situ. Nah, itulah perkembangannya hingga pesat dari hanya segelintir orang bisa menjadi 8,1 juta. Bahkan data Bimas Katolik berapa tadi? 14, berapa juta? 14,4 juta ya, sekitar itu. Ya, luar biasa. Nah,